Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis dan insyaallah pada pagi hari ini majelis pertama kita membahas kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Al-Wajizu fil Adab Syar'iyyah. Ringkasan dari pembahasan adab syariah. Ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Fahad Al-Wad'ani Ad-Dawsari waffaqahullah. Beliau seorang imam dan khatib di Riyadh, Saudi Arabia. Kalau kita lihat dari mukadimah beliau halaman 5, kata beliau fahada mukhtasar. Ini singkat, ringkasan yang muharrar yang beliau himpun, sebisa mungkin, semampunya fil adab syar'iyyah, dalam perkara adab syar'iyyah. Kemudian beliau beri nama Al-Wajiz fil Adabi Syar'iyyah. Kata beliau, aku menghimpunnya jama'atuhu bi taufiqil minallahi ta'ala. Aku himpun atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala min kutubil a'immatil a'lam, dari kitab-kitab para ulama yang sudah dikenal. Lalu beliau ringkas waqta sautuhu ghayatul ikhtisar. Beliau ringkas dengan betul-betul meringkas. Liyakuna wajizan kasmihi, supaya dia menjadi ringkas sebagaimana namanya. Dan beliau anjurkan kepada setiap muslim untuk membacanya. Ya. Beliau anjurkan untuk membacanya duna'ina, tanpa kerepotan, tanpa bersusah payah. Dan membacanya itu bisa jadi mungkin ala durusin fil masajid, baik pelajaran di masjid atau ala syekh, pada guru, atau ala jamaah, kepada jamaah, atau fil bait atau fil multaqayatin nafi'ah, di rumah atau di pertemuan yang bermanfaat. Baik. Nah, itu anjuran beliau ya. Lalu beliau di sini ambil dari kitab-kitab para ulama tadi disebutkan. Kemudian kita lihat di paragraf berikutnya. Wa aradtu
bil adabi huna, aku maksud adab di sini jadi yang beliau maksudkan adab di sini adalah as-suluku, perilaku, alladzi yang bagi yang selayaknya ayus an yaslukahu, an yaslukahu al-muslimu fi hayatihi, yang hendaknya seorang muslim an yaslukahu, berperilaku fi hayatihi, di dalam kehidupannya, i'tiqadan, baik berupa keyakinan, dalam hal keyakinan, wa qawlan, dalam perkara ucapan, Nek, Mam, telepon boleh nyambit nih. wa amalan, maupun perbuatan. Sawa'an akana wajiban, sama saja itu perkara yang wajib atau mustahabban, atau yang sunnah, yang dianjurkan. Fi'lan, baik dalam mengerjakan atau amtarkan, atau meninggalkan. Baik. Jadi adab di sini adalah perilaku yang harus diterapkan oleh seorang muslim dalam hidup. Ya, perilaku yang semestinya diterapkan, dipraktikkan. Seorang muslim di dalam kehidupannya. Baik berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Baik yang wajib maupun dianjurkan. Melakukan atau meninggalkan. Iya. Jadi adab itu lebih luas daripada akhlak. Karena di sini menyangkut keyakinan. Bukan sekedar tata krama biasa. Maka nanti adab ini ya, ada pembagian. Adab, pembagian adab kan. Pembagian adab itu pertama adab kepada Allah. Yang kedua, adab terhadap diri sendiri.
Ketiga, afwan, dibaliknya. Kedua, adab terhadap Nabi dulu. Adab terhadap Nabi, kemudian adab terhadap diri sendiri, kemudian adab terhadap orang lain. Atau bisa juga adab terhadap orang tua, adab terhadap orang lain. Orang lain di sini ada tetangga, ada teman. Adab terhadap orang tua yang tadi termasuk ke dalamnya adab terhadap guru. Baik, jadi di sini ada kurang lebih 5. Pertama, adab terhadap Allah, pada Allah. Adab terhadap Nabi, adab terhadap diri sendiri. Yang keempat, adab terhadap orang tua atau guru. Kemudian adab terhadap orang lain, tetangga, teman. Bahkan ada adab terhadap hewan, terhadap makhluk Allah yang lain. Intinya dalam aspek kehidupan secara umum, ini banyak adab yang harus kita upayakan untuk diterapkan. Ya. Jadi menerapkan hal-hal yang baik, perilaku yang baik kepada Allah, Nabi, diri sendiri, orang tua atau guru, dan orang lain. Dan banyak keutamaan dari adab ini. Salah satu keutamaan yang besar, adab itu ya tanda kebahagiaan kehidupan seseorang, dunia dan akhirat. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Adab itu ciri kebahagiaan seseorang. Hanya terkait adab ini, ukurannya, patokannya, adab ini bukan perasaan, tapi dalil. Kita berperilaku itu bukan menurut kita bagus atau enak, tapi cocok gak dengan dalil. Bagaimana Allah dan Rasulnya terkait hal itu. Sehingga yang jadi rujukan adab itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Juga pengamalan atau pemahaman dari salafus salih, para sahabat. Allah rekomendasikan Nabi SAW pemilik adab yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau di atas akhlak yang tinggi, yang agung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin beradab dengan baik, lihat bagaimana Nabi SAW beradab. Baik, di halaman 7. Al-adabu ma'allah. Ada bersama Allah. Minal adabil muhimmati,
termasuk adab yang penting Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala, ma'yali, sebagai berikut. Nah, di sini anaknya di poin demi poin. Yang pertama, al-imanu billah. Iman kepada Allah Ta'ala. Wa biwujudihi, kepada wujudnya. Jadi Allah itu ada, tapi goib. Tidak terjangkau sekarang. Dan adanya Allah itu di atas aras, di langit. Kita yakini Allah itu ada, tapi tidak terjangkau oleh kita. Imanan jaziman, dengan keimanan yang pasti. Dengan keimanan yang pasti, la ya'tarihi syakkun, tidak menimpa kepadanya keraguan. Tidak menimpa keraguan. Ya. Tidak bercampur keraguan. Wal hadaru minal ilhadil mu'asir, dan berhati-hati dari ilhad, ateis. Al-mu'asir itu yang kontemporer. Alladhi huwa inkaru wujudillahi ta'ala, yaitu yang mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Hati-hati. Wa tajannubu asbabihi, dan menjauhi sebab-sebab. Hati-hati dalam bergaul, dalam memilih guru. Ada orang-orang yang berpemikiran liar, berpemikiran liberal, yang pada akhirnya bisa sampai ke titik ini, mengingkari keberadaan Allah, tidak percaya Allah itu ada. Kita ingat, keimanan yang pertama adalah iman kepada gaib. Di dalam agama Islam itu banyak, ya, keimanan kepada hal-hal yang gaib, kepada Allah, malaikat, surga, neraka, alam kubur. Itu tidak terjangkau oleh kita sekarang dengan panca indera kita. Tapi kita menjangkau dengan hati kita, dengan keimanan, keyakinan kita. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qalat rusuluhum, berkata para rasul mereka, afillahi, apakah tentang Allah, syakun, ragu, fatiris samawati wal ard, padahal Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apakah kalian ragu tentang Allah, padahal ciptaan Allah itu nampak di langit maupun di bumi. Baik, anak izin dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, adab terhadap Allah itu kita iman kepada Allah. Iman kepada wujudnya. Ya. Kemudian yang kedua, tauhidullah jalla wa ala. Mentauhidkan Allah jalla wa ala. Mengesahkan Allah. Wa huwa a'zamu huquqillahi ta'ala. Dan ia merupakan sebesar-besar hak Allah yang paling besar. Jadi hak Allah yang paling besar itu tauhid, diesakan. Wa makna tauhidi dan arti tauhid, ifradullahi ta'ala birububiyyatihi. Mengesahkan Allah Ta'ala birububiyyatihi. Dalam perkara rububiyah. Ya. Wa uluhiyatihi, uluhiyahnya. Wa asma'ihi wa sifatihi, asma'nya dan sifat-sifatnya. Wa hadha yatadammanu anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Dan ini menghimpun atau mencakup jenis-jenis tauhid yang tiga. Apa saja? An-naw'ul awal tauhidur rububiyah, an-naw'us tsani tauhidul uluhiyah, an-naw'us tsalis tauhid asma wa sifat. Pembagian tiga tauhid ini untuk memudahkan. Jadi para ulama meneliti dari dalil Al-Quran maupun hadis, lalu disimpulkan bahwasanya cakupan yang membahas tentang keesaan Allah mencakup tiga perkara ini.
Tauhid rububiyah ini maknanya mengesahkan Allah, mengesahkan perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan. Itu tauhid rububiyah. Jadi kita meyakini satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur, memberi rizki, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini tidak boleh kita percaya ada orang yang bisa mengatur hujan, atau kalau ada gempa, ada apa, ada bencana, kita menisbatkan kepada nilai dewa lagi marah ke penghuni laut, penghuni gunung lagi marah. Atau panen bisa maju atau tidak ini dipengaruhi oleh penghuni. Ini sudah benar ya. Kemudian di antara buah terbesar tauhid rububiyah ini, kita dalam menjalani kehidupan ini tenang karena kita ada yang mengurus, ada yang mengatur, ada yang memberi rizki. Makanya orang yang minta-minta kepada manusia, dia secara tidak langsung menodai tauhid rububiyah. Karena mestinya minta itu kepada Allah. Tidak ada zat yang bisa memberi selain Allah. Dia malah minta kepada manusia. Baik. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan peribadahan kepada Allah. Kita hanya mempersembahkan semua jenis ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, kita tidak menyerahkan ibadah kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan kita juga menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Ya. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan pokok inti agama Islam, dakwahnya para nabi. Seluruh para nabi dakwahnya ini. Baik. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan dan mengimani kepada nama dan sifat Allah tanpa mentakwil, tanpa mentamsil, mentakyif, tanpa menyerupakan, membayangkan, atau bahkan meniadakan. Ketika Allah berbicara tentang zatnya, kita imani apa adanya. Allah istiwa di atas aras, kita imani. Allah turun ke langit dunia. Allah menyebutkan yadullah, tangan Allah. Kita imani nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini ringkasnya dari pemahaman tiga tauhid.
Lalu kata beliau, wa tauhidu wa asasuddin. Tauhid merupakan fondasi agama. Fondasi bangunan tidak akan kokoh kalau fondasinya rapuh. Wa huwa awwalul wajibati syar'iyyah. Ia merupakan kewajiban syariat yang pertama. Kewajiban syariat yang pertama. Awal kewajiban syariat adalah yang pertama-tama yang wajib dalam syariat adalah tauhid. Sebelum yang lain-lain. Kita percaya dulu kepada Allah. Ada sebagian orang yang baru masuk Islam langsung disuguhkan dengan cerita-cerita khurafat, dengan keajaiban-keajaiban yang tidak ada dasarnya. Kalau ada orang yang baru masuk Islam, ceritakan tentang keagungan Allah. Ceritakan tentang keindahan syariat Islam. Bukan seperti ini, seperti kebanyakan. Wahwa awwalu ma yajibu. Dan ia merupakan pertama kali yang wajib. Ayataniya bihi ad-du'atu ilallah. Untuk diperhatikan agar perhatian terhadapnya ad-du'atu, para dai. Jadi dai, ya, ustadz atau ustazah atau guru, yang paling penting selalu ditekankan dalam mengajar apapun, tauhid dulu. Atau sisipkan perkara tauhid. Ya. Jadi dakwah tentang tauhid itu kita mengikuti jalannya para nabi dalam berdakwah. Dan dakwah yang tidak memporoskan kepada tauhid itu menyelisihi, ya, menyelisihi dari dakwahnya para nabi. Baik. Fa'an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Jadi Mu'adz diutus oleh Nabi ke Yaman, diperintah untuk berdakwah. Di sini ada faidah. Seseorang itu di antara sebab dia berdakwah ketika diminta oleh guru. Misalkan kamu coba berdakwah di sana. Kamu mengajar di sana. Jadi dalam berdakwah itu ada sebab. Ya. Karena di sana ada kelayakan untuk berdakwah. Siapa yang layak berdakwah. Kalau sekedar kita ngasih tahu ke keluarga, ke tetangga, ya boleh. Yang benar kita kasih tahu benar, yang salah kita kasih tahu salah. Tapi kita menyebarkan agama ini, itu harus memperhatikan banyak hal. Ya, baik. Kalau perlu kita minta saran ke guru kita. Saya mau mengajar di sini, saya berdakwah di sini. Itu bagus ketika kita seperti itu. Karena ada sebagian orang dakwah
ke tempat yang di sana ada ulama besar mendakwahkan ilmu yang sama. Kemudian tidak bilang dulu ke ulama di sana. Nah, ini dalam terkait adab perlu diperhatikan hal ini. Bahkan kalau kita tahu bahwa di tempat itu ada guru kita, udah kita ngapain datang? Baik. Lalu apa pesan Nabi? Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlu kitab. Nabi sudah menggambarkan kondisi. Nah, ini pentingnya kita mengikuti arahan guru. Karena guru itu tahu keadaan. Ya. Fa'idha ji'tahum, apabila engkau telah datang kepada mereka, fad'uhum, ajaklah mereka ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kepada atau agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar, yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini tauhid. Jadi Nabi menyebutkan apabila kamu telah sampai kepada mereka, dakwahi mereka untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bukti Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah yang pertama kali harus disampaikan adalah tentang tauhid. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan di dalam riwayat bagi Imam Bukhari, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Falyakun, dan jadikanlah awwala ma tad'uhum, hal pertama yang kamu ajak mereka apa? Ila an yuwahhidullah ta'ala. Hendaklah mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ajak manusia itu yakin dengan adanya Allah, yakin Allah itu maha pencipta, maha segala. Yakin Allah itu mengatur hidup kita. Ajak mereka bahwasanya zat yang satu-satunya zat yang diibadahi itu Allah, bukan selain. Jangan takut kepada selain Allah. Ya. Berapa? Berapa? Nih. Baik. Itu yang kedua, ya, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, ibadatuhu, menyembahnya, beribadah kepadanya. Wal ibadatu, ibadah itu dakhilatun fit tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Makanya tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah.
Wa hiya a'zamu haqqin lillahi ta'ala ala ibadihi. Ibadah itu a'zamu haqqin. Hak yang paling besar. Yang paling besar, yang paling agung. Hak terhadap Allah. Ala ibadihi, kepada hamba-hamba. Jadi hak Allah yang paling besar adalah diibadahi. Kewajiban hamba mengibadahi Allah. Wahia makna tauhidil uluhiyah. Ibadah juga merupakan makna dari tauhid uluhiyah. Ya. Jadi menyembah Allah. Orang yang mengaku Islam, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau mengamalkan syariat, itu dipertanyakan ya pengakuan. Keislamannya tuh gimana tuh orang seperti itu. Wahyal goyatu min khalqil jinni wal insi. Dan ibadah merupakan al-goya, tujuan dari min khalqil jinni wal insi, dari penciptaan jin dan manusia. Jadi manusia dan jin diciptakan itu bukan untuk main-main, untuk senang-senang, tapi untuk melakukan tugas, yaitu menyembah Allah. Kalau kita sadar akan hakikat ini, maka dalam menjalani kehidupan kita tidak akan salah-salah. Dalam menjalani kehidupan kita tidak akan salah-salah. Kita tahu kita punya tugas besar, yaitu beribadah kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ibadah, dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Ada orang yang menyepelekan ibadah, bahkan bertanya, kenapa kamu ibadah? Kita balik nanya, ente hidup buat apa? Lalu apa hakikat dari ibadah? Wa haqiqatuha, hakikat dari ibadah, kama qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Al-Ubudiyah. Sebagaimana berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Al-ibadatu, ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, bagi setiap apa-apa yang Allah mencintainya dan meridhoinya. Jadi kalau ada perkara yang dicintai dan diridhoi Allah, berarti perkara itu termasuk ibadah. Kalau ada perkara yang dipuji oleh Allah, nah itu ibadah. Walaupun tidak spesifik ada perintah atau larangan. Misalkan Allah cinta kepada perbuatan ini. Jadi kalau kita lakukan bernilai ibadah. Ini sesuatu yang mengundang cinta dan ridho Allah, nah itulah ibadah. Berarti luas ibadah itu, bukan hanya sholat, puasa, haji, dan zakat. Bukan hanya rukun Islam. Tapi semua yang Allah cintai itu bernilai ibadah. Kalau kita lakukan bernilai ibadah. Seperti siwak, bisa. Gosok gigi bersiwak, itu bukan semata-mata kita untuk menjaga kebersihan saja. Itu mengandung keridhaan Allah. Mengundang keridhaan Allah. Dicintai oleh Allah. Berarti kalau kita niatkan untuk ibadah, mendapat pahala. Nanti kita niatkan untuk dapat pahala. Bukan sekedar kebersihan semata. Minal aqwali wal a'mali, baik dari perkataan maupun perbuatan.
Al-batinati wa dhahirah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau orang paham tentang ibadah, dia akan senang dengan. Kenapa senang? Karena dapat pahala. Kenapa senang? Karena nanti dapat kebahagiaan di akhirat. Orang yang mengetahui hakikat ibadah, dia akan senang melakukan ibadah, lebih senang daripada orang yang bekerja karena mendapat upah yang besar. Coba ada orang yang keterima bekerja di suatu tempat yang ringan kerjaannya, gajinya besar, dia senang. Ya. Begitupun dalam ibadah. Dia hendaknya senang, bahagia. Makanya Nabi bahagia kalau beliau sholat. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini ya. Baru beberapa poin. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di poin-poin yang lain terkait adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.